Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 izin untuk menjelaskan materi yang sudah kami bahas dengan mata kuliah pendidikan mulok dengan dosen pengampu Efri Meldianto, MPD. Baiklah, langsung saja kita akan jelaskan tarian daerah Sumatera Selatan. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang pengertian tari. Tari merupakan alat ekspresi atau sarana komunikasi seorang seniman kepada orang lain atau penonton dan penikmat. Tari mampu menciptakan uraian gerak dan dapat membuat penikmatnya terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Fungsi tari. Yang pertama, tari sebagai upacara ritual. Di lingkungan masyarakat yang masih kenal adat istiadat seni pertunjukan memiliki fungsi ritual. Upacara menjadi bagian penting karena berfungsi sebagai media pembinaan kehidupan sosial untuk membentuk norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, tari sebagai hiburan. Seni tari sebagai sarana hiburan digunakan dalam rangka memeriahkan suasana pesta pernikahan. Yang ketiga, fungsi tari adalah tari sebagai tontonan. Tari tontonan atau disebut juga tari pertunjukan pelaksanakan disajikan khusus untuk dinikmati. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis tarian di Sumatera Selatan. Yang pertama, tarian di Sumatera Selatan ada tari adat Tepak Keraton Sumatera Selatan. Jadi budaya tari Tepak Keraton diciptakan oleh Hajah Ana Kumusari di masa lampau pada tahun 1966 selaku pemimpinan tim kesenian In Midang 4 Sriwijaya. Untuk selanjutnya ada tari gending Sriwijaya. Gerakan tari sendiri mengambil unsur-unsur dari adat Palembang yang sudah ada. Sementara musik atau lugu gending Sriwijaya diciptakan pada tahun 1943, tepatnya dari bulan Oktober sampai dengan Desember, oleh Dahlan Muhibat, seorang komposer juga violis pada grup bangsawan Bintang Berlian di Palembang saat itu. Selanjutnya ada tari Erai Sumatera Selatan. Tari ini merupakan tarian adat tradisional yang berasal dari Sumatera Selatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah etnik Lematang. Spesifiknya asal tarian ini adalah X Marga Gumai Lembak, X Marga Puntang Sukamarepi, X Marga Pasifas 4 Manggut. Yang keempat yaitu tari Tanggai Sumatera Selatan. Tari ini merupakan salah satu jenis tari sakral. Di masa lampau tarian ini dipentaskan untuk mengantar sesajian. Disebut dari tanggai karena setiap penarian menggunakan properti atau peralatan tinggai di 8 jari kecuali jempol. Yang kelima yaitu tari Stundung Sedulang. Tari ini adalah tari yang berasal dari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Biasanya dipentaskan sebagai tari penyambutan tamu. Untuk tari yang keenam yaitu tari Sambut Silampri. Tari Sambut Silampri ini berkembang di era 50-an, akan dipentaskan oleh masyarakat di masa lampau saat mengadakan suatu hajatan atau persedekahan, maka tetua-tetua kompong yang memiliki kekuatan spiritual akan memanggil peri dari kenyataan turun ke bumi menghibur masyarakat di acara hajatan tersebut. Selanjutnya untuk tari yang nomor 7 yaitu tari Kebah. Kemudian ada namanya tari kebah, disebut juga tari kebar, yaitu jenis tarian adat tertua yang sangat populer di daerah desa Mea Besemah sejak zaman dahulu kala. Oke, selanjutnya yang nomor 8 yaitu tari Becadi Sumatera Selatan. Tari Becadi itu sebuah tarian yang menggambarkan canda ceria muda-mudi masyarakat Melayu. Biasanya suasana Islami sangat kental pada tarian ini, di mana garis batas tetap dipertahankan, tidak ada konflik fisik antara penari wanita dan penari lelaki. Untuk jenis tari yang ke-9 yaitu tari adat Stabik Sumatera Selatan. Jenis tari Stabik atau dari Sumatera Selatan ini adalah tarian tradisional masyarakat Musi Banyu-Asin. Biasanya tari ini digelar untuk menyambut tamu-tamu penting yang berkunjung di daerah itu. Di masa kini tarian ini juga dipertunjukkan dalam upacara adat pernikahan. Untuk tarian yang terakhir yaitu tari Ronggok Musi atau Kipas. Tari Ronggok Musi atau disebut juga Kipas, latar belakang tarian ini adalah alunan dan riak-riak gelombang Sungai Musi. Ketika menari, para penari memegang kipas, kemudian kipas ini syarat akan makna yaitu melambangkan perdamaian dan kesejukan. Baiklah, itulah jenis-jenis tarian Sumatera Selatan. Di sini saya langsung membacakan kesimpulan. Seni tari merupakan gerak-gerak ritmis dari anggota tubuh sebagai ekspresi dan mengungkapkan perasaan dari si penari yang diikuti alunan musik yang fungsinya memperkuat maksud yang ingin
Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.